Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alifa Nafia dengan NIM 20030909608. Di sini saya akan membahas tentang unsur intrinsik. Pengertian unsur intrinsik. 1. Menurut Hasanuddin, unsur intrinsik merupakan unsur pembangunan yang terkandung di dalam suatu karya sastra sendiri. Unsur intrinsik merupakan struktur yang menjadi pondasi awal sebuah karya sastra. 2. Menurut Nurgiantoro, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur secara faktual akan dijumpai jika seseorang membaca karya sastra. Jadi, dapat kita ketahui bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik merupakan fondasi dasar dari karya sastra. Bentuk-bentuk unsur intrinsik. Dalam setiap karya sastra, baik itu drama, prosa, ataupun cerpen, memiliki unsur intrinsik di dalamnya. Namun, unsur intrinsik pada setiap karya sastra tersebut berbeda-beda. Contohnya, pada prosa, bentuk unsur intrinsiknya meliputi tema, tokoh, alur, latar, perwatakan atau penokohan, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan pada drama, unsur intrinsiknya meliputi tema, alur, tokoh, penokohan, setting atau latar, dialog, konflik, dan amanat atau pesan. Berikut adalah penjelasan dari bentuk-bentuk unsur intrinsik yang dimiliki oleh sebagian besar. 1. Tema. Tema merupakan ide, gagasan, atau permasalahan yang mendasari suatu karya sastra, yang merupakan titik tolak pengarang dalam menyusun cerita atau karya sastra. Tema dapat berupa percintaan, persahabatan, ataupun ketuhanan. Contohnya, pada puisi doa, karya Chairil Anwar memiliki tema ketuhanan. 2. Alur. Alur merupakan rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Alur dapat berupa alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Contohnya, pada naskah drama Lautan Bernyanyi, karya Putu Wijaya menggunakan alur maju yang terdiri dari perkenalan, pemaparan masalah, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian masalah. 3. Latar atau setting. Latar yaitu latar belakang fisik, unsur tempat, ataupun unsur suasana dalam sebuah cerita. Contohnya, pada antologi cerpen Senyum Karnyamin, karya Ahmad Tohari, terdapat latar tempat. Digambarkan dengan Karyamin berhenti di halaman rumahnya dan mendapati 2 sepeda jangki yang terparkir di halaman rumahnya. 4. Tokoh dan penokohan. Tokoh ialah pelaku dalam karya sastra, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh dapat berupa tokoh utama dan tokoh tambahan. Selain itu, tokoh juga dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan sifat yang dimilikinya, yakni tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Berbeda dengan tokoh yang hanya memperhatikan peran dan sifat individu, penokohan terkesan lebih deskriptif karena dari situ bisa dilihat bagaimana pengarang menggambarkan seorang tokoh, mulai dari secara langsung, atau eksplisit, atau tidak langsung, atau implisit. Contoh tokoh dan penokohan dalam novel Sepatu Dahlan, karya Krisna Pabicara,
Tokoh Dahlan sebagai tokoh utama, dengan watak pekerja keras, suka membantu, sederhana, dan patuh pada orang tua. Bukti ia pekerja keras adalah dari kegiatan yang Dahlan lakukan. Dia tidak mengenal kata lelah. Bahkan setelah pulang sekolah pun, dia tetap pergi untuk menyabit rumput. 5. Sudut pandang. Sudut pandang diartikan sebagai cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkannya. Sudut pandang meliputi sudut pandang orang pertama, tokoh utama, sudut pandang orang pertama, tokoh sampingan, sudut pandang orang ketiga, serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga, pengamat. Contoh sudut pandang orang pertama, tokoh utama. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini, 19 tahun lalu aku dilahirkan. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis atau pemakai bahasa. Tarigan memberi ragam gaya bahasa menjadi 4 kelompok, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Contoh gaya bahasa perbandingan pada penggalan puisi Hujan Bulan Juni. Sendiri, kemana pula burung-burung itu yang bahkan tak pernah kau lihat, yang menjelma semacam nyanyian, semacam keheningan. Terbang, kemana pula suit daun yang berayun jatuh dalam setiap impian. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar melalui karyanya. Contoh amanat pada cerpen Robohnya Surau Kami adalah pelihara, jaga, dan jangan bermasa bodoh terhadap apa yang kau miliki. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.